para ulama khususnya kita orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa ya, kenapa Allah menganjurin kita ke surga itu? Sebetulnya bukan surga yang utamanya, bukan. Tapi dikarenakan di surga itu ada Allah. Dan nikmat yang paling tinggi nanti di antara sekian banyak nikmat yang bertahap, yang tahapannya bertinggi apa? Nah, itu yang paling tinggi itu adalah berjumpa dengan Allah. Ya. Itu paling tinggi itu. Jadi nanti ketika di surga itu, ayo saya beri kesempatan, akan saya buka hijab, akan dibuka penghalang, dan di situ kita akan melihat Allah. Jadi itu sebetulnya kenikmatan yang paling utama itu sebetulnya. Ya, surga itu hanyalah simbol-simbol belaka. Maka kemarin kita sampaikan antara kebahagiaan dengan kesenangan itu seolah-olah kayak sama, tapi padahal itu adalah sesuatu yang berbeda. Orang senang belum tentu bahagia, orang bahagia sudah pasti senang. Nah, itu mungkin istilah ya, tapi kita ingin menjelaskan bahwa ada sesuatu yang bukan dengan material. Senang itu lebih identik dengan material maksud kita. Kenapa itu berbeda? Sedangkan kebahagiaan itu nggak ada ukurannya. Senang juga begitu bahagia. Ya iyalah, gitu. Ya, jadi nggak orang senang itu belum tentu bahagia, tapi kalau orang bahagia itu sudah pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Faqad qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fil dharain amin. Wal bazzaru bi isnadin la ba'sa bihi wal hakim wa sahhahahu annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Dan diriwayatkan oleh Imam Bazzar dengan sanad yang boleh, yang dianggap boleh. Wal hakimu, dan diriwayatkan oleh Imam Hakim wa sahhahahu dan disahihkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maktubun fit Taurat, tercatat di dalam kitab Taurat, man ahabba an yuzada umruhu wa fi rizqihi falyasil rahimah. Siapa orang yang senang, yang mau ditambahkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, falyasil rahimah, maka hendaknya dia menyambung silaturahim. Sama dengan yang kemarin masih. Wa Abu Ya'la, dan diriwayatkan oleh Abu Ya'la, inna sadaqata wasilatar rahimi yazidullahu bihima fil umr. Sedekah dan silaturahim itu ya Allah akan menambahkan dengannya di dalam umur. Wa yadfa'u bihima mitatasu, dan Allah juga akan menghalangi disebabkan oleh sedekah dan silaturahim itu ya mati dalam keadaan buruk. Wa yadfa'u bihimal makruha wal mahdzur, dan dengan sedekah dan silaturahim itu ya Allah akan mencegah sesuatu yang tidak disukai dan sesuatu yang diwaspadai. Jadi artinya sedekah dan silaturahim itu memiliki manfaat ya yang sangat luar biasa. Ya. Manfaatnya kemarin sudah kita bahas dua paling tidak ya, yaitu menambahkan umur dan yang memperluas rezeki. Ya. Dan bahkan kemarin ada tambahan ya, mencegah dari mati dalam keadaan buruk. Kalau yang dimaksud banyak maksudnya apa umurnya panjang? Ya. Atau 400 tahun? Ya.
Itu udah dijelasin kemarin ya. Libur. Nah, Datang kemarin. libur. Iya, nggak apa-apa. Makasih. Iya. Ntar bisa dilihat YouTube dan subscribe. Surabaya. Petang banget. Oke. Iya, jadi panjang umur itu enggak kok jangan. Panjang umur itu dua, ya. Jadi yang pertama panjang umur itu bisa jadi fi ra'il malaika, dalam pandangan malaikat. Ya, jadi malaikat oleh Allah nggak dikasih tahu bahwa dia umurnya sampai kapan. Jadi catatan malaikat dengan catatan Allah itu berbeda. Jadi catatan yang ke malaikat itu cuma sampai 12 misalnya. Nah, tahu-tahu sama Allah di catatan yang atasnya sampai 15 atau sampai 20. Nah, itu pendapat yang pertama. Yang kedua, panjang umur yang dimaksud bukan itu. Ya, catatan tetap satu, nggak ada catatan dua katanya. Tapi lebih kepada panjang umur itu namanya ya akan selalu dikenang sepanjang masa. Ya, meskipun orangnya kagak ada tapi tetap kesebut. Ya. Iya, but gitu. Ya, kesebut terus. Nah, itu panjang umur itu ya. Nah, ini Rasulullah itu sampai dengan saat ini. Ya, Rasulullah itu sampai dengan saat ini masih panjang, masih kesebut terus namanya. Berarti masih hidup ya? Yes. Ya. Bahkan ulama ada yang berani menyatakan ya dengan lantang ya beliau masih ada. Itu artinya meskipun jasadnya mati tapi tetap beliau masih memperhatikan kita. Ya. Disimpan di jalan. Apanya? Disimpan di nama jalan. Ya apa aja banyak. Ya. Iya, lari kalimat. Jadi memang nama itu. Jadi ada dua pendapat itu ya. Dan emang logikanya orang yang sering silaturahim itu pasti akan namanya kesebut terus, mesti aduh si Anu dulu mah tahun ini sering kemari dia, asal tanggal sekian pasti datang biasanya. Nah, itu tuh diceritain ke anak-anaknya dulu ada ini namanya Kong Ngaji Tatang gitu, asal tiap Jumat dia ngaji gitu, diceritain tuh gitu. Jadi sampai ke cicit-cicit tersebut. Nah, ini tuh bisa jadi begitu. Allahu a'lam bishawab. Ya, ini punya Kong nih ini nih. Ya, gitu. Punya Kong lo. Yang Kong lu siapa? Disebutin Kongnya tuh. Nah, itu gitu. Ya, itu panjang umur begitu. Masih didoain juga panjang umur ya. Yes. Iya, Pak. Ini doa. Allahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas begini. Jadi ketika Al-Quran memberikan motivasi kita dalam melaksanakan ibadah, ya, pada dasarnya sebetulnya itu hanya motivasi aja. Ya. Jadi artinya ketika kita ibadah dikasih surga, kita ibadah dikasih pahala, kita ibadah dikasih itu Kasih reward. Itu sebetulnya reward itu hanya untuk memotivasi diri sebetulnya. Jadi kayak bocah gitu ya. Yes. Kayak gini. Iya benar. Dewasa. Iya. Jadi ketika kita sekarang bocah itu dari awal dia semangat belajar itu kenapa? Karena ntar dibeliin sepeda, ntar dibeliin HP baru, ntar dibeliin dan seterusnya. Gitu. Tapi nanti ketika dia sudah sadar, dia sampai, ketika dia sudah pinter, dia akan sadar. Oh, ternyata bukan sepedanya yang jadi masalah. Ternyata ilmu ini adalah ilmu yang mahal ini. Maka saya dianjurkan untuk kesini biar dapat ini sebetulnya, bukan itu yang ingin didapat. Kemarin mengejar sepedanya. Ya, justru sekarang nanti ke depan itu bukan sepeda yang dikejar, ternyata pengetahuan ini penting ini. Itu. Ya. Jadi kenapa Allah mensimbolkan surga bagi orang-orang yang rajin beramal, gitu. Dikarenakan surga itu di situ ada Allah di sana. Para ulama khususnya kita orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa ya kenapa Allah menganjurin kita ke surga itu sebetulnya bukan surga yang utamanya, bukan, tapi dikarenakan di surga itu ada Allah. Dan nikmat yang paling tinggi nanti di antara sekian banyak nikmat yang bertahap, yang tahapannya bertinggi
Nah, itu yang paling tinggi itu adalah berjumpa dengan Allah. Ya, itu paling tinggi itu. Jadi nanti ketika di surga itu, ayo saya beri kesempatan, akan saya buka hijab, akan dibuka penghalang, dan di situ kita akan melihat Allah. Jadi itu sebetulnya kenikmatan yang paling utama itu sebetulnya. Ya, surga itu hanyalah simbol-simbol belaka. Maka kemarin kita sampaikan antara kebahagiaan dengan kesenangan itu seolah-olah kayak sama, tapi padahal itu adalah sesuatu yang berbeda. Orang senang belum tentu bahagia, orang bahagia sudah pasti senang. Nah, itu mungkin istilah ya, tapi kita ingin menjelaskan bahwa ada sesuatu yang bukan dengan material. Senang itu lebih identik dengan material maksud kita. Kenapa itu berbeda? Sedangkan kebahagiaan itu nggak ada ukurannya. Senang juga begitu bahagia. Ya iyalah, gitu. Ya, jadi nggak orang senang itu belum tentu bahagia, tapi kalau orang bahagia itu sudah pasti ya senang. Kalau orang senang sama artisnya kagak ada respect. Lain bukan hanya kagak ada respect, dia nggak bisa memberikan apa-apa, nggak ada manfaat yang bisa dia berikan juga. Itu karena udah senang cinta. Nah iya, itu yang dimaksud dengan cinta buta itu, dan itu adalah cinta yang salah. Nggak perlu penghargaan dari orang yang dicintai. Yes, nggak perlu. Nah itu sebetulnya hanya sebagai artis-artis itu terkenalnya ada. Nah, iya itu sebetulnya hanya sebagai gambaran. Kalau ternyata seneng itu bisa seneng ke dia, itu masa ke Allah kagak? Nah, itu paling nggak begitu. Singapura pergi Ya. Singapura, Nah, Korea. iya, itu dia seneng tuh sama artis, seneng jalan-jalan kemari gitu. Nah, itu ada senengnya itu ada senengnya gini kan. Kenapa ke Allah, kenapa ke ibadah, kenapa ke sedekah, kenapa kagak ada senengnya, kenapa? Nah iya kan gitu. Ya, artinya sebagai gambaran bahwa ternyata bisa loh itu senang kemari itu sebetulnya hanya sebagai simbol. Makanya orang-orang sufi itu ketika menceritakan cinta, maka yang sering dikisahkan itu adalah Majnun Laila Majnun gitu. Karena cinta itu murni. Ketika orang sudah merasakan cinta, maka cinta itu tinggal dia palingkan sedikit, udah ketemu sama yang sebenarnya gitu. Yang penting modalnya punya cinta dulu. Mau ke siapa biarin. Karena tercinta itulah nanti yang sesungguhnya itu akan tahu ternyata oh ini yang benernya. Dulu ingat kisah Zulaikha di kitab ini masih yang sebelumnya. Hah? Ya. Jadi sebelum Zulaikha mengenal Allah, maka dia kepinginnya ngejar Nabi Yusuf. Tapi ketika dia sudah nikah dan dijelaskan oleh Nabi Yusuf Allah itu kayak apa dan gimana, ternyata malah bukan Yusuf yang dilihat, Allah. Jadi modal dasarnya adalah cinta dulu. Nah makanya itu juga mungkin erat kaitannya dengan kita, bagaimana kita harus mencintai Rasulullah. Ya. Nah, dengan cinta Rasulullah sudah pasti cinta kepada Allah. Karena kita keseringannya cinta itu kita simbolkan dengan sesuatu yang material, ada bentuknya. Gitu. Maka kalau ke Rasulullah ada, kelihatan. Gitu. Nah kalau ke Allah bingung dia, gimana itu? Ya, kayak apa? Taunya dari mana? Tempatnya Rasulullah ada, tampaknya. Nah itu. Makanya itu juga salah satu urgensi kenapa diutus Rasul. Gitu, karena jadi kita itu oleh Allah dibuat perangkat yang sangat luar biasa. Apapun ada di sana, salah satunya adalah cinta itu. Gitu. Nah cinta itu murni sebetulnya. Ketika orang itu udah cintanya mentok, cinta banget gitu, tinggal dipalingin dikit, udah jadi. Kan kita cinta sama makhluk, kemudian dia belum tentu cinta sama kita. Nah iya, nggak ada itu nggak ada masalah. Artinya cinta, nggak ada istilah cinta bertepuk sebelah tangan tuh sebetulnya nggak ada. Bodoh lu mau cinta mau kagak sama gue mau nggak gue pikirin, yang penting gue mau cinta sama lu. Gitu.
Sebetulnya dalam prinsipnya cinta itu nggak ada cinta bertepuk sebelah tangan, nggak ada. Karena cinta itu memberi dan cinta itu nggak pernah minta. Gitu. Makanya Majnun Laila itu kisah yang luar biasa. Bahkan dikisahkan yang sebenarnya Majnun Laila itu nggak pernah ketemu, Majnun itu nggak pernah ketemu Laila. Kalau kita minta diberi berarti belum cinta ya? Belum lah. Belum bisa dikatakan cinta. Lah iya. Sayang banget sama sono, soalnya Minta banyak ke sono. Ya, bohong berarti cinta. Cinta itu memberi. Kan gitu. Mengharapkan pemberian dari Enggak. Cinta mah harus ngasih sebetulnya. Lah iya lah. Sebut itu. Yes. Kalau ngarepin dikasih bukan cinta ya? Bukan. Ya. Marah. Lah iya, orang yang sudah cinta dia nggak akan sadar, dia nggak akan pernah berpikir saya dipelorotin, saya dimanfaatin, Oh, nggak iya. nggak ada nggak. Orang apa ya? Enggak. Cinta korban. Iya, Diyakin. coba aja buktikan kalau percaya itu. Ya. Itu kalau ingat masa muda itu silakan aja, nostalgia masing-masing. Datang gitu. Oh, iya makanya. Datang doang. Ya. Harus lembut nggak bisa dibayar. Tuh kan, masih nggak bisa dibayar. Cinta itu Nah, iya, coba lihat. paham saya. Ya, jadi berbagai macam hal dia korbankan untuk apa yang dia cintai. Gitu. Ya, jangankan hanya material, ya, jiwa, raga pun akan Mengorbankan. Coklat. Misalnya jadi tiga. Itulah makanya. Kalau cinta sama Allah kan pasti dapat reward. Enggak, dia udah nggak mikirin reward, udah. Enggak dipikirin. Makanya saya bilang tadi, Majnun Laila itu sampai kepada titik ketika Lailanya itu menyambut cintanya, dia bilang, saya bukan Anda yang saya cintai. Akhirnya begitu. Bukan, jadi lebih kepada bukan fisiknya, tapi lebih kepada gambaran Laila yang ada dalam benaknya. Kita pengen surga ya. Lah ya makanya nanti ketika orang yang sudah cinta kepada Allah itu udah nggak kepengen surga, udah kepengennya Allah doang. Berarti kita belum cinta ya? Ya itu silakan kita refleksikan masing-masing. Gitu. Masih mengharapkan pahala. Lah iya. Ya lihat para aulia, para syuhada, mereka udah enggak. Yaitu ketika mereka minta surga, ketika mereka minta dijauhkan dari neraka, itu sebetulnya bukan karena kepengen surga, kepengen neraka, karena Allah ngajarinnya begitu. Pengen ditempatkan di surga. Lah iya, karena emang kata Allah ngajarinnya begitu, ngikutin. Gitu. Jadi bukan surga, sama kayak seperti gini Pak. Kita punya anak, ya. Kalau anak kecil itu dia berpikirnya ke kita kasih mainan, kita beliin jajan, dia senang dengan jajanan kita. Lupa sama kita tuh kalau udah kasih mainannya sama mainannya doang. Lah iya. Nah, itu kalau anak kecil begitu. Dia nggak pikirin tuh bapaknya tuh, ntar kalau bapaknya mati itu makanan kagak datang. Nanti kalau orang dikasih rezeki, kasih kekayaan banyak, kalau lupa Bocah. mau berarti anak kecil ya. Bocah. Lah ya bocah lah. Tapi kalau anak yang udah dewasa, dia nggak mikirin itu dia dikasih mau enggak, terserah bapak sekarang pergi jalan-jalan kemana aja terserah, yang penting bapak pulang lagi. Kenapa? Karena oleh-oleh itu ada karena bapak ada, bukan karena bapak nggak ada oleh-oleh ada, bukan. Paham nggak maksudnya? Kalau bapak ada pasti oleh-olehnya ada. Yes. Kalau bapak nggak pulang orang pulang. Lah iya. Kalau bocah kan nggak begitu mikirnya. Datang oleh-olehnya, bukan datang orangnya. Nah itu kita diarahkan tuh agar sampai kepada titik itu. Bukan, jangan kita disibukkan dengan pemberian yang telah Allah berikan ke kita. Makanya akhirnya dibilang semuanya adalah cobaan. Iya kan? Nah, itu terbukti dengan kisah Nabi Ibrahim itu. Allah ke Nabi Ibrahim itu jangan dikira Allah nggak cinta. Nabi Ibrahim nggak dikasih anak sampai berapa puluh tahun. Bukan berarti Allah nggak cinta, buktinya dikasih sama Allah tuh anak tuh. Sesudah dikasih ternyata disuruh dipotong. Kalau anak sekarang bapaknya potong.
Lah iya kan, itu artinya Allah ngasih, Allah nggak ngasih, tetap Allah sayang. Kasih mainan lagi seneng-senengnya, dibuang, Ngamuk, ngamuk, karena udah cintanya bukan ke orang tuanya, cintanya ke mainannya. Coba kalau cintanya ke Allahnya, cintanya ke bapaknya, ayo tong sholat dulu tong. Oh iya benar ya, sholat dulu dah. Gitu. Kita ancam kalau enggak tadi itu. Udah mainannya ntar diambil lagi ya. Gitu. Iya dah. bapak buang, Hah? bapak buang mainannya. Lah iya. Banting ini. Nah itu sebetulnya kita ingin ngajarin bahwa sebetulnya bukan mainannya, tapi nah ini reward atas ini, bukan ini melahirkan ini, bukan, tapi kita kepingin yang ini terus menerus, ini sebagai acuan aja gitu. Balasan biar ini ya. Yes, nanti suatu saat dia sadar dan ternyata bukan itu yang menjadi tujuannya. Tapi ngertinya telat biasanya kan. Hah? Artinya telat. Lah iya, apa kan di belakang gitu. Ya tapi nggak menutup kemungkinan itu lebih baik daripada orang paham susah. Makanya nanti dalam tasawuf itu nggak ada usia, itu nggak jadi patokan orang besar, nggak. Apalagi ocat ntar lu ngerti. Iya. Itu lama. Iya, jadi nggak ada patokan dalam sufi itu, nggak ada patokan bahwa orang usianya tua itu Ngerti. terus tua ngerti, enggak. Gitu. Ya. Jadi dalam tasawuf itu orang meskipun udah tua, bocah tetap bocah meskipun tua. Belum ngerti Lah iya. Tuan nakal. Iya, tetap bocah meskipun tua. Gitu. Ya. Dan juga ntar kalau dalam Jadi masalah- usia itu nanti oleh orang sufi itu lebih dilihat dari sejauh mana mereka mengenal Allah. itu baru Itu baru usia tuh, kehitung usia tuh. tua parti bocah. Lah iya. Gitu. Jadi sebetulnya oleh orang kita udah dipakai tuh definisi begitu sebetulnya. Bocah bisa tua ya. Lah iya. Tua parti bocah katanya. Ya karena memang tadi itu dia udah lebih tahu, lebih ngerti. Tua-tuanya Masih bocah kayak. bocah. Gitu. Ya. Iya. Oke, ya, jadi kembali cinta itu nggak pernah berpikir untuk menerima kembalian, menerima balasan, nggak ada. Ya. Jadi kalau kita masih menerima balasan, berarti masih ingin menerima balasan, Belum cinta. itu masih perlu dievaluasi lagi cintanya. Cintanya belum serius. Ya. Makanya sering dikisahkan itu ketika Robi'ah al-Adawiyah itu ditanya tentang cinta, maka dia kata cinta itu ya memberi. Maka ketika dibilang ya Allah, jika memang engkau rela aku masuk neraka dan di neraka aku mendapatkan ridhomu, akan aku masukin neraka itu dengan penuh cintanya. keridhaan. Ngerti nggak? Hah? Mau? Satu malam. Berat katanya. Lah iya kan? Ayo coba bang, kalau emang benar-benar cinta, nyebur. Lah iya kan? Gitu bukan? Hah? Enggak. Enggak gitu ya. Lautan di seberang ya. Lah iya, itu lautan ku seberangi gunung kudaki. Seberang itu. Lah itu kan tadi dibilang dari awal, kalau tadi katanya. Seandainya memang ridhomu itu ada di sana dan aku harus menjemputnya ke sana, dengan senang hati akan aku terima dan akan aku ambil ridhomu. Gimana? Meskipun harus ke neraka. Kan begitu. Lah kita kan sama Pak, sama anak nauzubillah dzalik ya. Awas ya. Sama anak itu nauzubillah ya. Anak udah dalam keadaan apa gitu kita belain terus anak kita. Mau kondisi apa ke? Kan kasarnya begitu. Pala jadi kaki, kaki jadi pala. Nah iya. Lain. Hah? Bagian kata polisi mau kayak apa ke? Anak gue ini anak gue. Apa anak gua? Dibelain terus. Coba itu. Hah? Lah. Saking sayangnya sama anak, kasarnya nggak dibelain anaknya, bagian anaknya salah ya. Sayang mana? Siapin kursi-kursi. Nah iya. Ya.
Sampai kursi-kursinya tuh nyenter lagi lah ya dah. Gitu. Ya. Balik lagi. Nah, itu kan ya itu karena cinta itu begitu kan. Iya. Gitu. Itu cinta. Jadi banyak kisah-kisah cinta yang sering dinisbatkan, dikaitkan dengan Robiah Adawiyah diantaranya. Itu kisahnya memberi makna buat kita cinta itu apa sebetulnya. Bisa sakit sampai mati dia. Lah ya kasarnya ketika dia sakit, kawannya datang membawakan obat, dia tanya, sakit datangnya dari mana? Kawannya menjawab, sakit itu datang dari Allah. Lalu langsung dijawab sama dia, kalau itu dari kekasih, kamu bisa bayangkan ketika kekasihmu memberikan sesuatu, lalu pemberiannya kamu tolak, bagaimana nanti kekasihmu itu akan lah. Dan kita cuma sabut tangan doang ya Ji. Buseng. Dipegangin terus. Cium lagi tuh. Sampai bolong ya. Nggak dipegangin baik. Berboiler cium. Nah, iya. Gitu. Kan begitu. Lah kita makanya termasuk di sini nih, termasuk Imam Junaid itu dia bilang, orang yang betul-betul cinta kepada Allah itu, orang yang betul-betul sabar terhadap segala cobaan yang telah Allah berikan, maka terimalah termasuk penyakit yang Allah berikan, bahkan jangan minta sembuh. Pokoknya orang kalau ada cinta mah nggak mau susah ya, mau jalan gelap, melewati kuburan, orang takut, orang susah. Orang sakit kayak kagak. Lah iya, kagak ada apa enggak ada. Enggak. Jangan bisa menikmatkan cinta itu ujungnya ke Tuhan gitu ya. Berarti itu ada salah satu pola pikir yang harus dirubah gitu. Harus lah. Mindset nanti. Dan itu nanti dasarnya itu hampir para ulama bilang yang penting ada cintanya dulu tadi tuh. Kan dikasih modal sama Allah cinta ya. Lah iya. Sekarang dia udah cinta kemana dulu nih? Cinta ke benda. Iya, dia cinta banget tuh ke benda tuh. Ya. Nah, ini ntar kalau dia nemu hidayah, nemu iman, terus dia dapat bahwa cinta itu harus kayak gitu paling enggak, dia plengsongin aja dikit jadi udah. Tetap harus di pola pikirnya nanti berubah, nggak boleh enggak, harus berubah. Jadi itu hanya sebagai contoh, ini oh begitu ternyata, tinggal diaplikasiin kemari jadi udah. Oleh sedikit lagi. Lah iya, cuma berubah dikit doang. Termasuk Imam Ghazali kan begitu kisahnya. Imam Ghazali itu nggak ada orang yang bisa menang melawan beliau dalam hal perdebatan. Tapi pada saat itu beliau belum sampai ke titik kenal ke Allah itu. Gitu. Tahu-tahu belajarnya sama siapa? Belajarnya sama tukang jahit. Syekh Yusuf, lupa saya. Nah itu ternyata seorang yang mengajarkan dia, menunjukkan dia ke jalan Allah itu orang yang ada di depan sekolahannya, tukang jahit. Dan beliau hanya sadar bahwa harus belajar ya, ngikut nurut. Ternyata diajarin cuman disuruh nyapu pakai baju, pakai jubahnya. Gitu. Jadi cuman segitu doang udah kebuka langsung, karena emang sebelumnya udah ada modalnya, dibuka dikit sampai langsung. Udah ilmunya mah kasih modal dikit dia punya maju dah ya. Jadi tetap harus dirubah, nggak bisa kalau tetap begitu nggak bisa. Tetap dirubah. Dan itu nanti modalnya, makanya ada ayat yang bilang yahdihim rabbuhum biimanihi, bahasanya begitu. Allah akan memberikan hidayah kepada orang itu disesuaikan dengan keimanannya. Dasar iman itulah nanti yang akan terus berkembang tuh. Setiap orang dikasih tuh. Iya, setiap orang dikasih modalnya masing-masing. Dia mau manfaatkan tidak modal itu. Keberhasilan dan kesuksesan dia
tergantung kepada bagaimana dia mengolah modal yang sudah Allah berikan. Seolah-olah Ada yang habis modalnya ya. banyak burus gitu. Ya. Oke, ya jadi kembali tadi ya, cinta itu nggak pernah berpikir untuk menerima balasan, ya, menerima balasan apalagi. Cinta itu hanyalah memberi. Maka akhirnya nanti orang-orang surga itu sampai pada titik disampaikan kepada mereka, menyampaikan bahwa ibadah itu nggak ada yang nggak ada beratnya. Mungkin kalau dalam bahasa Arab itu dibilang mafit taklifil ibadah, tidak ada beban dalam ibadah. Nanti kalau ingin dilihat dari fikih, nggak bisa. Ibadah itu harus merupakan beban, mukallaf. Kita ini harus merasa terbebani. Gitu. Nah itu yang akhirnya orang bilang salah paham tentang orang sufi. Katanya orang sufi itu nggak punya beban, nggak ada taklif dalam ibadah. Yang mereka maksudkan nggak ada taklif dalam ibadah karena cintanya itu sudah kuat, ibadah udah nggak ada capeknya. Mau bangun malam kayak mau ngaji kayak udah kagak ada capeknya, udah kagak nengok kiri nengok kanan, udah berarti nungguin sholat. Itu yang dia maksud. Nungguin sholat subuh dia nggak mau tidur lama amat sini subuh gitu ya. Oh, orang pakai lama lah. Bukan orang mau tidur lama amat, kagak. Udah, pokoknya udah dia jalanin dia dengan senang hati, nggak ada istilah lama amat si subuh ini. Tadi datang nungguin siang lama banget. Iya, nggak ada. Buat subuhnya habis subuh mau jalan-jalan. Iya, nah iya itu. Jadi nggak ada beban ya sama sekali. Maksudnya nggak ada beban sama sekali itu maksudnya dia melakukan sesuatu itu dengan ringan, dengan mudah. Kalau Ya. cinta. Kalau cinta nggak ada dia mikir gue ditipu, gue dibohongin, nggak ada kan. Itu pasti bisa ya kalau mentalnya. Lah contohnya udah banyak soalnya real, nyata gitu. Jadi nggak ada apa namanya kekecewaan dalam cinta itu, Nggak ada yang buat melawan cinta. nggak ada gitu. Ya. Nah, maka cinta itulah yang nanti akan membuat kita itu udah enak aja gitu. Kan sama kayak kita maaf sama bini lagi berantem gitu misalnya, pergi kemana-mana gitu nggak enak, bagian kata makan enak, ketemu siapa ge asal nengok ada bilang lagi kesel gitu. Coba lagi seneng loh, Makan nggak ada kurang vitamin D. apa ya? Diajak di toko emas. Iya itu maksudnya. Gitu. Coba kalau seneng, kalau lagi seneng mau kemana ge nggak enak ge, orang lihat sama seneng. Misalnya. Nah, itu kan begitu kurang lebih. Kurang lebih aja. Jalan gitu kecapeknya. Orang capeknya orang. Seneng mah. Orang. Buktikan kalau nggak percaya. Udah ada buktinya. Udah ada. Allah. Iya gitu kan sebetulnya motivasi aja gitu. Ya. Oke, jadi inna shadaqata wasilatun ya. Wasilatur rahimi yuridullahu bihi ma fil umr, yazidullahu bihi ma fil umr. Jadi apa? Wa yadfa'u bihi ma mitatasu. Jadi ini sebetulnya motivasi aja untuk kita gitu. Karena ternyata dengan silaturahim itu manfaatnya lebih banyak daripada rizki, daripada apa? Daripada umur tadi. Nah, orang yang bersilaturahim itu banyak ilmu yang akan dia dapat. Gitu. Ya. Jadi artinya ini ketika Allah tadi saya sampaikan di awal, ketika Allah menjanjikan ya, bahasa tauhid itu wa'dun wa wa'id misalnya. Janji dan ancaman yang Allah berikan itu sebetulnya untuk motivasi aja sebetulnya. Agar kita sebetulnya lebih mengenal Allah yang kita tujunya.
Itu makanya nanti dalam beberapa thariqat tasawuf itu yang diajarin adalah bahasanya Allahu naziri, Allahu syahidi, Allahu muttali'un alai. Ya. Allah yang menyaksikan saya. Itu. Jadi udah Allah yang melihat saya. nggak takut ancaman, Ya. nggak mikirin hadiah udah ya. Udah kagak. Allah yang selalu memperhatikan saya. Jadi semua Allah udah nggak ada yang ya Allahu naziri, Allahu syahidi, Allahu muttali'un alai. Jadi dia berupaya bahwa udah semuanya tujuannya adalah Allah itu. Gitu. Nah tadi itu yang jadi masalah, terkadang kita salah jalan itu tadi. Ya, jadi jalannya ke sini tahu-tahu ya melenceng dikit-dikit. Nah itu nanti dilurusin kesungguhan, kesidikan, ya kejujuran, ya kesungguhan seseorang dalam keinginannya untuk menuju Allah, itulah nanti yang akan mengantarkan dia ya untuk menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Sungguh-sungguh enggak, sidik enggak. Makanya nanti dalam tasawuf itu yang paling utama yang dituntut oleh seorang murid, ya, yang dituntut dari seorang murid itu adalah sidqut tawajuh, itu aja. Apa sidqut tawajuh? Sidqut tawajuh itu artinya dia punya orientasi yang kuat, gigih dalam pendirian. Gitu. Ya, artinya dia punya orientasi kuat. Saya kepingin Allah, apapun yang akan datang saya nggak peduli. Yang penting saya ingin Allah. Bukan pengen urusan gul, bukan ya? Bukan. Zikir. Contoh yang paling gampang, misalnya contoh yang paling gampang, kita udah kepengen ngaji nih, tahu-tahu gerimis kan? Wah, gerimis. Balik lagi. Udahlah, nggak jadi dah ngajinya dah. Itu contoh yang paling mudahnya begitu. Ya, itu artinya sidqut tawajuh itu nggak tergoyahkan dengan apapun, dengan hujan, dengan datang terus. Jalannya macet, ada demo. Nah, iya mau macet kayak mau apa kayak dia pasti antisipasi tuh. Ya, dia pasti ketemu jalannya tuh. Dia cari terus jalannya tuh, itu sidqut tawajuh. Ya, Kalau udah itu mah ya kejar terus. kejar terus. Pasti ada jalan. Pasti ketemu jalannya. Gitu. Ya, hah? Apa gimana? Kira-kira mau nanya. Iya, itu artinya salah satu contohnya begitu. Jadi seorang murid itu ketika dia yang pertama kali dituntut dari seorang murid adalah kesungguhan, itu sidqut tawajuh. Nah, kesungguhan itu sebetulnya bukan hanya dalam perihal murid, tapi lebih kepada semua umur, semua perkara, semua masalah. Ya, pengen dagang, udah bener-bener pengen dagangnya, jangan pengen dagang karena lagi pengen dagang. Ntar tahu-tahu pas lihat kagak laku nggak apa, udah berhenti dagang, nggak ganti lagi profesinya. Lah kagak beres-beres urusannya. Itu maksudnya. Mau laku, mau kagak, pokoknya dagang udah. Sekarang udah pengen dagang udah di situ. Senang aja lah. Iya, udah di situ aja. Ntar tinggal cari inovasinya, cari lagi metodenya. Gitu. Jangan ini ya pokoknya dagang ini sekarang gagal laku dah, ganti lagi. Lah orang beres-beres, orang ketemu. Bidahnya sama juga gitu. Sama, nggak selesai. Itu jadi sidqut tawajuh itu kayak gitu, kayak orang pengen kerja nih. Anak kita kan baru lulus pengen kerja gitu. Kerja dia, tahu-tahu katanya capek lah, inilah, apalah segala lah. Ganti dari yang enakan. Ganti yang enakan, ganti lagi. Enggak selesai. Itu berarti dia enggak jujur dalam orientasinya. Enggak sungguh-sungguh dalam orientasinya. Yang tinggalin padahal yang enak. Ya. Itu. Udah kalau udah jalan ke depan udah jangan nengok lagi. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, udah begitu. Kalau kamu sudah punya keinginan kuat, maka serahkan itu kepada Allah. Tinggal usaha aja. Itu maksudnya. Itu sidqut tawajuh. Jadi sebetulnya bukan hanya dalam tasawuf, tapi dalam semua hal. Gitu.
bocah sekarang wah lihat orang rajin, wah enak kayaknya itu mondok mondok mondok, tahu-tahu pas mondok ya gini gini kan ya, keluar lagi. Itu bukan sifat utama itu. Sama begitu, itu semua dalam semua hal. Kawin ya sama begitu, hati-hati itu kawin itu. Ya, enak kayaknya kawin gitu, tahu-tahu diomelin, tahu-tahu ya enak kawin dah. Teman kok tuh nggak enak. Nah, iya, ganti lagi, nggak selesai nggak bisa. Ya kalau udah ambil satu udah jalanin terus. Oh iya benar. Gitu. Ya, hah? Ya kalau mau nambah gitu. Kalau udah satu udah. Jangan udah nambah. Iya. Menambah. Orang berani kon. Oke, jadi begitu itu. Jadi sidqu tawajjuh itu dalam segala hal. Gitu. Nah itu nanti akan menjadi dasar untuk dia melaju kemanapun pasti harus ada itu sidqu tawajjuh. Ya jadi dia kesungguhan dia itu Allah akan betul-betul lihat. Dia sungguh-sungguh enggak? Seolah-olah. Ya, tetap ujungnya yang kasih adalah Allah. Kita cuma usaha doang. Ya bahkan nanti para ulama ngajarin kita jangan minta ini minta itu, enggak, pokoknya Allah aja udah, nggak pakai minta ini minta itu. Gitu. Oke. Wa Abu Ya'la cukup ya, nakifuna walhamdulillah wallahu a'lam.